Oke rekan, balik lagi di Bising Bincang Singkat gitu ya. Bersama saya Chandra Oktora Valenta dan di sebelah saya ada... Halo kawan-kawan, saya Aura Suraini. Ya oke, baik. Kali ini kita akan membahas seputar dengan mokel. Jadi emang jam segini tuh rawannya mokel ya kak ya? Iya. Jadi menurut kakak gimana sih mokel itu di era Gen Z-nya gini nih? Aduh, apalagi untuk Gen Z tuh mokel tidak asing ya, sering pasti. Apalagi pas bulan puasa nih, pasti sering banget dong dengar kata-kata mokel gitu. Tapi tahu nggak mokel itu apa itu singkatannya dari apa atau ada daerah tersendiri gitu? Gimana ya jelasnya? Tapi nggak ada ya secara istilahnya tuh apa. Tapi mungkin dalam bahasa Jawa tuh mokel tuh membatalkan ya artinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Dari Jawa. Bahasa Jawa ya. Oke, jadi sedikit sebelum kita masuk nih ya, gue mau cerita dulu nih. Di era yang sekarang ini, gue pribadi Pernah nggak sih mokel? enggak. Gue mau cerita bahwa apa sih? Kenapa? Jawab kayak gue. Kenapa bang? Udah nggak apa-apa, lanjut ya. Apa? Kenapa? Oh ini. Kenapa emang? Hah? Gak bagus di sini. Kenapa emang? Ustaz kayak mana ada gantung? Oke lanjut ya. Iya. Emang tim gua nih emang agak rese. Nah, Agak rese. lanjut ya. Oke, jadi gua sendiri ya selama gua umur kenapa sih bang? Gua tonjok lu ya. Aku aja. Karena Aceh nanti di Oke. Ya. Ini nggak jaksel banget nih. Oke, saya sendiri nih di umur saya yang ke 18 tahun ini jujur, gua kayak apa ya? Kayak mendekatkan diri dengan Tuhan gitu, cuy. Gua mokel enggak. Iya, Masya Ya. Allah. Walaupun gue lihat teman-teman kos gua tuh di jam-jam 12, jam 2 siang gitu. Kak, kenapa? Udah lanjut aja udah. Di jam Jam 2 siang. ya, di jam-jam 2 siang itu Chan, gua nggak tahan lagi gimana nih, pengen es teh, mau mie instan gitu. Tapi gua nggak, coy. Jujur, bahkan Keren sih, keren. gua sholat taraweh aja, mohon maaf dia bukannya mau Flexing. Ya, muji-muji dia sendiri, enggak. Tapi jujur, gua sekarang kayak udah ngerti jalan gua kemana gitu. Sebentar nih, mau tanya dulu. Chandra sendiri pernah mokel nggak gitu? Jujur kalau ya seperti yang saya bilang tadi, kalau di umur yang sekarang ini udah enggak. Berarti Tapi dulu pernah ya? ya dulu Pernah. ada. Dulu pas saya masih SD, SMP, Itu sering. mama gua kalau misalkan gua puasa pasti beli pop es gitu ya, dulu ya, beli pop es. Terus di sepanjang jalan gua minum tuh sampai rumah habis. Lucu ya. Ada ketawa anjir. Itu kira-kira SD ya Mas ya? Ya, masih SD, masih SMP gitu. Nih abang nih duit 5.000, abang mau ke warung, ke pasar, ke bazar beli apa, dan di jalan gua minum sampai ke rumah. Ya, sempat ketahuan sama papa gua, ketahuan ya udah suruh buka puasa di luar gitu. Ih, karena udah mokel tadi ya. Iya. Padahal sebentar lagi ya buka puasa Iya. tapi nggak tahan lagi Nggak gitu. tahan lagi karena ya mokel. Oke, gimana pendapat kalian tentang orang-orang yang mokel ini? Jujur ya, ngapain sih mokel? Soalnya Udah gede nih. iya, lu udah dewasa gitu, lu udah tahu dosa, lu udah tahu Halal betul benar salah. Bang, lu kok tonjok lu, Bang? Nggak apa-apa nih guys. Kembali lagi. Ya gitu. Kok diam sih? Apa tadi? Pendapat kalian tentang orang yang mokel? Ya gitu. Soalnya gak baik gitu. Apalagi untuk umat muslim tuh mokel tuh sangat-sangat buruk ya. Apalagi kita dibesarkan dengan agama Islam dari kecil, dididik untuk berpuasa, masa udah dewasa udah tahu yang mana baik dan benarnya tiba-tiba mokel sih, nggak keren banget sih. Tapi gua mau nanya nih, cewek kalau misalkan mohon maaf nih ya, Ya. ada cewek kan ada istimewanya sendiri ya, Iya. yaitu apa halangan, ya kan? Kalau misalkan nih 5 menit ataupun 15 detik sebelum berbuka puasa tiba-tiba kalian datang bulan itu gimana sih?
Itu Gimana apanya nih? Hah? Dalam hukumnya atau apa? ya dalam hukumnya gimana? Hukumnya. Itu diperbolehkah atau enggak? Soalnya 15 menit lagi, coy. 15 menit lagi. Kalau misalnya nggak tahu, kalau sebenarnya si perempuan tersebut tidak tahu itu nggak apa-apa. Tapi tahu, posisinya tahu. Enggak, misalnya kan tiba-tiba keluar kan? Iya. Dan itu 15 detik. 15 detik sebelum berbuka puasa. Ah. Itu gimana coba kira-kira? Kalau detik tuh, kalau misalnya detik tuh jangkanya dekat ya, tapi kalau 15 menit lagi gitu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau balik 15 detik 15 detik, 15 menit kan berarti gini coy. Berarti batal. Mungkin teman-teman ada pendapat lain boleh di komen ya. Gimana yang hukum aku nih? Ih, gak apa-apa coy. Nggak ngeri kali. Kak Aura punya pengalaman tersendiri nggak? Mungkin 15 detik atau 15 menit sebelum berbuka tiba-tiba gitu. Ya ada nggak? Perasaannya tuh gimana ya? Dan alhamdulillahnya nih guys, selama saya sudah balik ini tidak pernah mengalami seperti itu. Palingan saya keluar halangnya itu sesudah buka puasa di malam harinya gitu. Ya, tapi buat kami yang cowok nih, kami kan nggak ada gitu-gituan ya. Ya. Jadi kalau misalkan kami kan siangnya kerja gitu, mencari nafkah buat istri, buat anaknya juga, gitu, ya kan? Iya, Laki betul. sejati gitu coy. Iya betul guys. Iya. Itu itu boleh berpuasa nggak sih? Berpuasa tuh harus wajib. Nggak, maksudnya ada hukum ataupun ada hadis, ada ulama yang menyatakan, ada nggak misalkan bahwa bagi cowok itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena mencari nafkah gitu? Setahu orang boleh sih ya gitu, tapi puasanya harus diganti ya kak ya. Iya. Harus diganti. Harus diganti di lain hari. Tapi ada dosanya nggak di situ pas dia batal nggak puasa pada hari itu? Tidak dosa ya? Gimana Tidak kak? berdosa. Tergantung niatnya lagi. Niatnya emang berbuka puasa karena memang berat bekerja Iya. atau cuman untuk ya udahlah buka aja gitu. Enggak, dia bekerja untuk keluarganya, misalkan dia kerja berbangunan gitu kan berat ya kak? Itu tergantung niatnya nggak sih Chan? So, kalau Ya misalnya niat dia kan untuk istri dan anak. Dan itu nggak apa-apa dong. Karena tanggung jawab laki-laki kan besar, bebannya besar. enggak, maksud gua tuh gini. Enggak, ini Gak apa-apa. makanya susah, nggak ada Coba, pematerinya. gimana menurut lu gimana? Menurut gue nih, kalau memang niatnya itu buka karena ingin bekerja, itu diperbolehkan. Tapi kalau cuman untuk biar nggak capek doang, ya itu nggak boleh gitu. Karena niat dia dari awal udah salah gitu. Oh gitu, tapi ini niatnya emang untuk bekerja. Itu boleh. Ini diperbolehkan gitu ya. Itu dibolehkan Syarat dong. diganti nanti setelah wajib tuh. Diganti gitu. Ada apa lagi nih? Intinya jangan mokel ya kawan-kawan, Ya. apalagi Gen Z ini. Apalagi sebenarnya bulan puasa ini bukan hanya untuk menahan lapar dan haus aja ya. Kita harus banyak beribadah juga. Menjaga diri. Iya, baca-baca Al-Qur'an jangan lupa, dan juga gua gini ya, semenjak beberapa 15 hari kebelakangan ini, ketawa sih. Enggak ketawa senyum, pertama kan kayak gitu. Ikut terawih ya kan. Sempat juga ngedengar orang ceramah, Tausiah ya, tausiah di gitu ya. masjid. Gini, mohon maaf ya, ini anak-anak KPI mungkin. Iya. Bisa nggak sih? Kalau ceramah ini bukannya aku ngejas orang ceramahnya ya. Dia ngebahas itu mulu. Ngerti nggak sih? Enggak, Wah, ini itunya tentang apa nih? Coba misalkan bahas asal usul Ramadan gimana. Oh, iya. Dia cuma ngebahas nahan berbuat baik di puasa dapat pahala, berbuat buruk mendapatkan dosa. Cuma itu doang. Nggak ada yang lebih Menyebarnya luas lebih gitu. materinya Itu sebenarnya itu salah satu yang membuat orang monoton ya, buat ngedengar ceramahnya dia gitu. Biar menarik viewers lah. Ya, sekarang buat ini. menarik pendengar, cobalah bahas yang lebih menarik, lagi. Jangan bahas itu aja. Coba kayak bahas bagaimana puasa di era digital Iya. gitu ya kan. Apalagi sekarang kita pas scroll TikTok pasti banyak banget godaan-godaan di situ ya kan. Iya. Cobalah ada kalau misalkan ustadz bisa coba ngeceramah seputar dengan bagaimana kita berpuasa di era digital gitu. Gimana kak? Iya, apalagi sekarang lagi perang ya. Nah, bagaimana nih? Perang? Iya, kan Apa hubungannya? Apa hubungannya puasa kita coba? Enggak, kan perangnya juga iya kan? Orang Iran puasa juga. Iran tuh jahat atau buruk sih? Nah, ini gini. Jahat atau baik sih? Skip aja boleh. Ini udah Topik. mokel lagi. Kembali ke mokel.
Nggak bahas itu lagi, nggak apa-apa, kita jauh-jauh aja. Jadi Dia maunya bebas, nggak ada subtitlenya. apa? Udah tadi. Udah. Jangan terlalu jauh, Chan. Nanti kan judulnya kita ini. Nanti baik lagi. Gak ada, mana ikut skrip orang nih? Nggak ada skrip apa-apa. Ini apa yang di Dota nih? Mana nih? Nggak sih, Chan tanya sama aku hukum gitu, aku takut jawabnya. Nggak apa-apa, jawab aja. Ada nih, ada pertanyaan dari penonton. Ya, silakan. Pendapat kalian untuk orang-orang yang dia ini mokel tapi mau nge-up di media sosialnya gitu dengan bangga, gua mokel nih gitu. Gimana pandangan kalian terkait orang-orang yang kayak gitu? Karena kan Baik lagi seperti yang gue bilang tadi, penceramah wajib membuat tema sebuah judul bahwa bagaimana kita berpuasa di era digital gitu. Ya, menurut Kalau kakak? menurut saya sendiri sih itu sangat-sangat kurang layak dipertontonkan kan, Ini karena dong, itu hal-hal yang buruk dan nggak layak diunggah ke media sosial, apalagi dilihat oleh kayak anak-anak kecil ini, penerus-penerus bangsa tentunya, yang seharusnya itu kita harus mendidik yang baik, tapi malah mengajarkan yang tidak baik. Itu nggak boleh ya guys, nggak boleh seperti itu. Betul. Oke, next ada yang ada lagi yang mau bertanya? Udah, Kak, terus dulu. Udah, kayaknya udah. Oke, mungkin untuk bincang singkat kita sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang punya saran atau pertanyaan boleh banget ditaruh di kolom komentar ya. Dan kita ketemu lagi di bincang selanjutnya. Dadah.